Oke guys, di video ini saya akan coba sharing 3 sisi negatif dari aplikasi Dana yang cukup meresahkan, yang wajib diketahui oleh setiap penggunanya. Halo guys, untuk sumber dari berita ini yaitu dari sebuah artikel yang ada di sebuah website. Penasaran apa saja? Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kamu berkenan untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol like, kemudian aktifkan juga untuk ikon loncengnya agar kamu tidak ketinggalan ketika saya mengupload konten terbaru. Oke guys, berikut pembahasannya. Oke guys, sekarang saya sudah berada di halaman situsnya. Situsnya beralamat di mojok.co. Nah, sebelum saya masuk ke bagian isi yang akan membahas sisi gelap ataupun sisi negatif dari dompet digital Dana, terlebih dulu kita baca untuk intro ataupun pembukanya. Seandainya ada daftar nominasi dompet digital atau e-wallet terburuk sepanjang masa, maka saya yakin Dana layak berada di urutan pertama. Lah gimana? E-wallet ini paling ampas kalau dibandingkan kompetitornya seperti GoPay, OVO, atau ShopeePay. Maaf saja, tapi kalau kalian ada yang masih menggunakan aplikasi Dana, saran saya coba pikir ulang. Saya nggak sedang menyebarkan kebencian. Saya juga dulunya pengguna setia Dana. Setidaknya ada 3 alasan yang perlu kalian pertimbangkan jika masih menggunakan Dana sebagai dompet digital utama. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke bagian isi dari sisi gelap atau sisi negatif dari dompet digital Dana yang dirangkum oleh si penulis ini. Oke, yang pertama, keamanan meragukan dan rawan dibobol. Berikutnya saya akan membacakan ataupun menceritakan ya masalah yang dituliskan di sini ya. Kalian pasti familiar dengan modus penipuan mengirim aplikasi bodong melalui WhatsApp. Biasanya aplikasi bodong ini berpura-pura sebagai undangan nikah, cek resi, tagihan, dan lain-lain. Padahal kalau diinstal, aplikasi tersebut justru akan mengirimkan notifikasi kode OTP yang masuk ke HP kita kepada si penipu. Masalahnya, dari banyaknya kasus yang saya temui di internet, ada satu kesamaan pada korban, yakni hampir seluruhnya adalah pengguna Dana. Praktis, hal ini membuat saya berasumsi kalau e-wallet ini cukup meragukan soal keamanan. Alasannya sederhana, yaitu karena banyak penipu yang menjadikan pengguna Dana sebagai target sasaran. Bahkan, pada beberapa kasus, penipu berhasil masuk ke akun korban dan menguras seluruh saldonya. Anehnya, penipu bisa melewati verifikasi PIN dan wajah. 2 kasus terbaru yang saya temukan dialami oleh pemilik akun X berikut. Kasus pertama diunggah akun @xyz99241172 di X. Pemilik akun mengatakan uangnya sebesar 1,2 juta hilang dipakai transaksi di Bukalapak. Padahal pemilik akun mengaku tak memiliki aplikasi Bukalapak. Sementara kasus kedua disampaikan akun @budiantara/ yang mengatakan akun diretas dan uang sebesar 1,1 juta hilang. Saya mengerti kalau kasus penipuan kayak gini juga terjadi karena faktor kelalaian pengguna. Tapi masalahnya Dana cenderung lepas tangan dan menyalahkan pengguna. Maksud saya minimal usaha meningkatkan keamanan atau ngapain gitu, biar kejadian kayak gini bisa diminimalisir. Nah, GoPay saja bisa kok kasih jaminan saldo kembali kalau terjadi kasus serupa. Lah ini malah cuci tangan, sudah kayak pemerintah saja. Oke guys, lanjut ke nomor 2. Customer service Dana lemot dan hanya mengandalkan bot. Nggak cuma keamanan yang buruk, layanan pelanggan Dana ternyata juga lebih buruk. Saya pernah punya pengalaman gagal transfer dengan nominal Rp500.000. Jadi ceritanya, waktu itu saldo saya ditahan selama 24 jam untuk dilakukan percobaan transfer ulang dari Dana. Namun besoknya uang saya tetap nggak kembali dan transaksinya masih gagal. Akhirnya saya menghubungi customer service melalui aplikasi sambil mencoba untuk nggak panik. Tapi saya justru dibuat naik pitam ketika mengetahui bahwa layanan customer service yang disediakan bukan manusia, melainkan bot bernama Diana. Sudahlah bikin laporannya ribet, nggak langsung ngasih solusi pula. Malah cuma ngirim jawaban template kalau sudah dibuatkan laporan dan akan ditangani maksimal 1 minggu. Ajaibnya, uang saya baru masuk di minggu kedua, telat 1 minggu dari estimasi yang diberikan.
Padahal saya sudah sering follow up CS lewat email, X, dan apapun yang bisa saya hubungi. Tapi tanggapannya sama saja, mentok-mentok cuma disuruh nunggu. Breng, memang. Mana jumlah uangnya lumayan, saya akan jadi trauma. Lanjut ke poin berikutnya. Banyak digunakan untuk transaksi di situs slot. Saya mengetahui fakta ini ketika sedang mengambil data skripsi. Oleh karena pembahasan skripsi saya adalah pengalaman anak muda yang main judi slot. Maka akhir-akhir ini saya sering berinteraksi dengan mereka. Dari sinilah saya mengetahui bahwa banyak pemain judi yang menggunakan dana untuk transaksi di situs slot. Bayangkan, dari 15 orang yang saya temui, semuanya mengandalkan dana untuk urusan transaksi judi slot. Jumlah ini baru yang saya wawancarai saja. Ya, kalau ditelusuri lebih lanjut, saya yakin bakal lebih banyak lagi. Bahkan, saya menemukan beberapa ulasan di Google Play Store yang menyatakan hal serupa. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah pihak dana, sebab mereka sudah menyatakan tidak mendukung tindakan yang melanggar hukum yang berlaku. Mereka lagi ketiban sial saja karena tiba-tiba aplikasinya banyak digunakan untuk transaksi di situs judi. Di lain sisi, saya juga nggak mau ikutan nanggung dosa kalau amit-amit uang saya kecampur dengan hasil judi. Takut jadi dosa jariah. Beberapa alasan di atas bikin saya akhirnya enggan menggunakan dana lagi. Saya juga lebih nyaman mengandalkan bank konvensional untuk urusan keuangan. Kalaupun perlu menggunakan e-wallet, saya pasti memilih aplikasi lain yang kualitas dan keamanannya lebih terjamin. Oke. Nah guys, gimana nih tanggapan kalian terkait 3 sisi negatif ataupun 3 sisi gelap dari aplikasi dompet digital Dana yang disampaikan di sini? Nah guys, terlepas dari sisi negatif aplikasi Dana yang dibahas di atas, aplikasi Dana ini merupakan salah satu aplikasi dompet digital yang paling populer yang digunakan di Indonesia. Jadi guys, itulah dia 3 sisi gelap Dana dompet digital yang wajib diketahui versi channel sharing tutorial. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.